Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Jayapura, ludes terbakar. Puluhan perahu nelayan di Merauke rusak akibat cuaca buruk. TNI Angkatan Laut tenggelamkan 30 mobil bekas di perairan Jayapura. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Kota Jayapura, Sabtu lalu ludes terbakar. Api terlihat pertama kali dari salah satu rumah sekitar pukul 9 malam. Melihat api yang mulai membesar, warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara yang lain membantu menyelamatkan barang-barang berharga. Namun api dengan cepat membesar dan merambat karena rumah saling berdempetan. Sumber api sementara diduga berasal dari salah satu rumah warga. Kemudian jumlah rumah yang terbakar atau kios di sambil sini kurang lebih sekitar 12. Ditambah dengan rusunawa bagian blok depan. Blok depan di sebagian besar juga terbakar dengan blok kedua, lantai 4 dan 5. Itu karena api merembet melalui kabel yang menyeberang dari kompleks Pasar Imbes ke Rusnal sehingga itu terbakar. Ini untuk penyebab ini dari mana? Apakah dari hubung pendek listrik atau mungkin ada dari faktor lain? Mungkin dari kompor dan lain-lain masih dalam. 4 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil meriam air milik Polda Papua akhirnya tiba untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Audi melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puing kebakaran tampak di lokasi pasar baru yang hangus terbakar pada 9 November lalu. Seluruh bangunan dan kios hangus terbakar. Bahkan sebagian rumah warga ikut dilalap si jago merah. Banyak rumah yang tidak bisa lagi digunakan karena luluh lantak terbakar. Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Sifrianus Mambai, mengunjungi pasar dan kampung Awu Namai. Bupati bertatap muka dan menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran. Bupati sudah memerintahkan untuk membangun kembali pasar agar roda perekonomian di Yapen bisa berputar kembali. Ia juga meminta Polres Kepulauan Yapen melalui tim Inavis untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dibijaki oleh pemerintah daerah bersama DPR untuk segera dalam waktu dekat ini akan bersinergi untuk secepatnya kita membangun fasilitas umum, terutama 3 pasar yang telah habis dimakan si jago merah. Kita juga akan memberikan bantuan kepada korban yang hari ini masih membutuhkan makan, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Wakapolres Yapen Nur Salam Saka mengatakan belum bisa mengetahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari salah satu SPBU mini milik warga. Penyebab dari kebakaran ini kami belum bisa pastikan, tetapi indikasinya untuk di TKP awal ini di pasar ini itu berawal dari SPBU mini atau Pertamini, di situ titik awal pertama. Nah, ini kita sudah pasang polisi lain di sana, dan hari ini juga dari Polres, dari Reskrim, tim identifikasi akan melakukan olah TKP sebentar ini. Habis membuat kopi, kompor masih dalam keadaan menyala. Jadi ada dugaan bisa jadi berasal dari kompor itu meledak dan pas di situ ada BBM, itulah yang menjadi penyebab utama. Ini dugaan ya, dugaan.
Tapi nanti hasil olah TKP, ya ini kita akan kirim ke laboratorium forensik untuk kita memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah dan seorang warga juga terluka akibat sebagian tubuhnya terbakar. Untuk membantu para korban, Polres Kepulauan Yapen membuka posko bantuan yang terletak di samping pos Poldawai. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta melaporkan. Cuaca buruk disertai hujan dan angin menyebabkan para nelayan di pantai Lampu 1 Merauke kelabakan. Ombak setinggi 3 meter menyapu kawasan pesisir ini, sehingga kapal yang tertambat saling berbenturan. Bahkan beberapa perahu terseret derasnya ombak akibat tali penambat terputus. Cuaca buruk yang datang tiba-tiba ini tidak diduga para nelayan di kawasan ini. Akibatnya, banyak nelayan yang tidak sempat menyelamatkan perahu mereka yang rusak akibat saling berbenturan. Itu kenapa dia pecah begini tuh? Begini. Tabrakan yang kapal-kapal lain ya? Sekarang ini ombak tingginya sampai berapa meter ini? Angin kencang ini. Ya tahu tiba-tiba ini dah. Tiba-tiba ini? Artinya ini tidak disangka-sangka ya? Cuaca buruk belakangan memang sering melanda kawasan ini. Nelayan tidak berani melaut untuk sementara karena khawatir keselamatan mereka. Perahu mereka tambat berjejer, namun mereka tidak menduga gelombang besar terjadi sehingga menyebabkan banyak perahu mereka rusak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke terus meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak. Sebelumnya, polisi menangkap 2 pemilik kendaraan yang sedang antre di SPBU. Pemilik kendaraan ternyata memodifikasi tangki bahan bakar untuk keuntungan pribadi. Masyarakat meminta polisi terus menggelar razia untuk menangkap pemilik kendaraan dengan tangki modifikasi karena membuat antrean menjadi panjang dan lama. Tolong ditertibkan ya. Nakal-nakal itu ya? Nakal-nakal, tangki rakitan nih. Tangki modifikasi tolong ditertibkan. Karena kita kuotanya dapat standar, mereka dapatnya lebih. Bisa 3 kali lipat. Kalau mau adil ya diratakan saja. Diratakan saja ya. 60 sama-sama. Saat ini antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke panjang hingga ke jalan raya sehingga membuat macet. Salah satu penyebab adalah kendaraan dengan tangki bensin yang dimodifikasi. Mereka mengisi penuh tangki kendaraan hingga menyebabkan pengendara lain harus antre lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lantamal 10 Jayapura meresmikan lokasi atau spot diving pusat terumbu karang di perairan Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Peresmian dilakukan Komandan Lantamal 10 Jayapura bersama Sekretaris Daerah Kota Jayapura. Khusus untuk rumpon atau rumah ikan, TNI Angkatan Laut menenggelamkan 30 unit rongsokan mobil hingga kedalaman 10 hingga 15 meter. Rumpon ini akan menjadi habitat bagi satwa laut. Dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Ferianto Marpaung mengatakan TNI Angkatan Laut selama 4 bulan terakhir membangun wisata bawah air untuk membantu Pemda Jayapura menarik wisatawan. Ia juga meminta masyarakat untuk ikut membantu menjaga kebersihan dan melestarikan ekosistem laut. Rumpon dari mobil bekas ini juga akan kita gunakan sebagai media untuk transplantasi terumbu karang, ya kan? Nanti bibit-bibit terumbu karang itu kita tempel di kendaraan-kendaraan di rumpon-rumpon tersebut. Nah, kemudian pada akhirnya rumpon dan terumbu karang ini akan menjadi salah satu spot wisata bawah air atau spot diving, ya, yang dapat menggairahkan industri pariwisata bawah air di Kota Jayapura. Ya, jadi ini latar belakang kami Lantamal 10 menurunkan atau menenggelamkan mobil di Teluk Hamadi ini. Dalam kesempatan ini, Pemda Kota Jayapura meminta nelayan untuk tidak menggunakan bom ikan karena bisa merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kepada masyarakat Kota Jayapura yang terus melakukan pencairan ikan di Kota Jayapura, di luar Kota Jayapura, sampai di Demta sana, sampai di Dempapre. Sering juga mereka tidak taat pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara berjenjang dari Dinas Perikanan Provinsi Papua
dan Kota Jayapura. Oleh karena itu kami menghimbau untuk cintailah alammu, cintailah lautmu, karena lautmu akan memberikan kehidupan untuk anak cucu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah kota menyampaikan terima kasih. Sesuai dengan sambutan dan Lantamal 10 Jayapura, kami akan melaporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa ada spot nyelam di Kota Jayapura yang didukung oleh dan Lantamal 10 dan seluruh jajarannya. Oleh karena itu masyarakat kota jangan menyelam di depan kantor gubernur saja, tetapi kita kalau boleh di spot yang telah disediakan karena indah. Pembuatan rumpon dari mobil rusak ini baru pertama kali dilakukan di Papua. TNI Angkatan Laut berencana akan menambah rumpon dengan menenggelamkan lagi 100 mobil rusak. Pantai Hamadi merupakan kawasan wisata di Jayapura yang banyak dikunjungi wisatawan. Pasir yang lembut serta laut yang jernih menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan di Papua Barat, pemerintah Papua Barat membuka lahan perkebunan seluas 43 hektar. Di atas lahan ini nanti akan ditanami sayur-sayuran, tomat, cabai, bawang, jagung, serta tanaman lain. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meninjau dan mencanangkan langsung lahan tersebut di Kampung Susweni, Manokwari. Paulus mengatakan pencanangan lumbung pangan ini sesuai instruksi Presiden Jokowi yang meminta kepala daerah memanfaatkan lahan kosong agar dijadikan lumbung perkebunan. Gubernur juga mengajak semua pihak serius memikirkan krisis pangan global dan bersama-sama mencari solusi. Kita masih begini, beras kita masih begini, kebutuhan sayur pun kita masih begini. Terus kita mau jadi apa? Kira begitu. Jadi kita mulai saja tanam apa yang bisa kita tanam. Mulai saja. Jadi ada gerakan bangkit. Jadi jangan terus begini. Di Papua Barat masih banyak lahan kosong yang mubazir. Lahan kosong ini padahal bermanfaat untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Bila dikelola dengan baik, lahan kosong ini akan menghasilkan komoditas lokal seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran yang sebagian masih harus didatangkan dari daerah lain sehingga harganya turun naik. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kementerian Dalam Negeri melantik 3 pejabat gubernur di 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Salah satu penjabat gubernur yang dilantik Mendagri adalah Apollo Savanpo untuk Papua Selatan. Warga berharap Apollo bisa langsung segera bekerja dan memfokuskan pada pelayanan terhadap warga miskin. Masnya sudah lihat masyarakat kecil di bawah lah. Itu saja kira-kira, tidak ada yang lain. Satu saja. Nah, kalau untuk pemerintah seperti apa yang Bapak harapkan nantinya dari gubernur yang baru ini? Ya, seperti yang tadi saja. Yang lain-lain, masyarakat ya pemerintahan yang baru yang nanti dipimpin oleh gubernur ya. Itu saja harus banyak turun di lapangan, lihat masyarakat. Lihat masyarakat ya. Apalagi saja. Situasi seperti ini ya. Iya, situasi seperti begini. Itu saja. Terima kasih. Untuk pemerintah juga kita harus lebih perhatikan gitu. diperhatikan juga masalah bahan pokok itu. Nah, untuk harga-harga kira-kira apa harapan Bapak dengan gubernur yang baru ini? Harga-harga kan cukup mahal ya. Artinya harapan Bapak sebagai warga masyarakat seperti apa? Paling itu supaya masyarakat hidup menekan harga ya. menekan harga ya. Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat dengan ibu kota Merauke. Masyarakat berharap pemekaran di tanah Papua bisa mensejahterakan bukan hanya para pendatang, namun juga penduduk asli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini masih banyak anak-anak putus sekolah di Manokwari. Bagi mereka, pendidikan masih menjadi mimpi. Mereka terpaksa harus membantu keluarga untuk mencari nafkah agar bisa keluar dari kemiskinan. Untuk mengurangi anak putus sekolah di Manokwari, Polda Papua Barat bersama Dinas Pendidikan
dan Yayasan Kasih Rumbai bekerja sama mendirikan tempat belajar mengajar di rumah warga. Di sekolah ini mereka mendapatkan pendidikan paket A, B, dan paket C. Khusus untuk paket A, anak-anak ini belajar di rumah warga, sementara paket B dan C mereka menumpang belajar di SMP Negeri 1 Manokwari dan SMA Negeri 1 Manokwari. Dari 1.000 formulir yang disebarkan pendaftaran, 174 siswa mendaftar. Ini menunjukkan program ini mendapat respon yang baik di masyarakat. Polda Papua Barat hadir untuk bisa membantu masyarakat ya, karena kami bekerja sama dengan masyarakat. Ternyata banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan, dinas kependudukan, dinas yang lainnya, pemerintah daerah, agar nanti mereka sekolah ini menjadi sekolah yang bisa dipersamakan dengan sekolah umum. Jadi sehingga nanti kalau misalnya ini paket A, nanti selanjutnya kalau mereka sudah dapat ijazah paket A penyesuaian, jadi mereka bisa masuk ke sekolah normal. Selama sepekan, mereka belajar 2 kali. Para siswa bersekolah yakni hari Rabu dan Jumat mulai dari pukul 3 sore hingga 5 sore. Anak-anak ini tampak senang sekali belajar dan mereka berharap bisa meraih cita-cita. Sebelumnya sudah pernah sekolah? Sudah. Sampai kelas berapa? Kelas 6 saja. Habis itu kenapa putus sekolah? Mama meninggal, tidak ada yang jaga adik. Oh begitu. Nah, jadi sudah bisa membaca dan menulis? Bisa. Ini juga menghitung angka juga sudah bisa? Bisa, matematika bisa, semua bisa. Sudah berapa tahun putus sekolah? 2 tahun putus sekolah. Polda Papua Barat berencana akan mendirikan sekolah sejenis di daerah lain, yakni Manokwari, Sorong, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan sejumlah kabupaten di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinas Pendidikan Merauke akhirnya membayar honor kepada ratusan guru kontrak di Merauke. Pembayaran honor ini menjadi angin sejuk bagi para guru kontrak yang sudah lama menanti uang jasa mereka. Sebelumnya, para guru kontrak ini berunjuk rasa menuntut hak mereka. Demi honor, mereka meninggalkan tugas mereka dan berkali-kali berunjuk rasa karena pemerintah dianggap ingkar janji. Ketua PGRI Merauke Fidelis Nggol meminta para guru segera kembali bertugas karena saat ini ada sejumlah sekolah yang kekurangan guru. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa gaji guru kontrak khususnya untuk Kabupaten Merauke sudah semua diselesaikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kita akan Sumba bersama. Iya, tepat meja yang berada di pinggir panggung ini. Pembayarannya honor guru kontrak akan disediakan kacang hijau. Iya, tetapi itu khusus panitia. Karena panitia yang bawa dari SMA Negeri 1 dan SMP 1. Dan tidak lagi berdekat untuk honor lagi karena ke depan disediakan untuk semua peserta. Karena seleknya masing-masing sekolah bawa. Tidak tertunda lagi. Oke, Bapak Ibu yang sudah ambil air. Saat ini ada berapa guru semua Pak yang tergabung di dalam PGRI di Merauke? Lapangan ini karena kita akan Sumba bersama. Iya. Untuk semua jenjangnya? Dari TK sampai SMA-SMK. Dalam perayaan Hari Guru ke-77, ribuan guru di Merauke juga menggelar jalan sehat dan senam bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Sosial Kabupaten Mimika memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat dan instansi untuk menangani anggota keluarga atau kerabat dan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel dan dibuka asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, Sekda Mimika. Saat ini di Kabupaten Mimika terdata ada sebanyak 58 orang yang mengalami gangguan jiwa. Keberadaan mereka menjadi masalah karena ada tempat penampungan khusus bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa.
Dinas Sosial melakukan berbagai upaya termasuk mendatangkan dokter khusus dan memberikan obat, namun hasilnya tidak efektif. Ada di kami sekarang ini itu sebanyak 58 orang. 58. Mungkin saja masih ada yang belum terdata, tapi kami menunggu informasi terus. Kami cari informasi terus. Kalau kita dapat ya kita tambah. Ini yang upaya-upaya yang kami lakukan ini memang terbatas, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tempat penampungan itu tidak ada. Nah, orang-orang seperti ini harus ada tempat tertentu untuk tempat mereka istirahat. Ini yang kendalanya kita di situ. Terus kami sudah berupaya untuk mendatangkan dokter spesialis jiwa. Kami sudah pengobatan 2 kali, tetapi itu kan sifatnya terbatas. Karena ya orang sehat saja kalau kita rawatkan butuh tempat. Nah, ini kan orang-orang seperti ini kan setelah kita kasih obat, kadang-kadang obatnya tidak diminum secara rutin. Jadi kendalanya di situ. Terus kendala yang lain, keluarga tidak peduli. Karena hasil pengamatan kami di lapangan itu yang berkeliaran di jalan ini karena kurang perhatian dari keluarga. Selain tempat penampungan, Dinas Sosial juga meminta keluarga ikut membantu untuk merawat dan menangani anggota keluarga karena biar bagaimanapun mereka merupakan bagian dari masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.